pemandangan di luar bandara. Sekarang ini jam 1 siang di kota paling utara di dunia. Dilarang mati di sini, dilarang lahir di sini. Di Arctic. Bayangkan, semua orang yang tinggal di sini tak lahir di sini. Di pulau Norwegia ini, dilarang untuk mati atau lahir di sini. Inilah pulau depresi di dunia. Berbulan-bulan terjebak dalam kegelapan total. Inilah negeri beruang kutub. Saat matahari tak bersinar. Di sini terdapat gudang kiamat. Jika terjadi perang dunia dan dunia berakhir, kau akan temukan benih tanaman dari seluruh dunia ada di sini, termasuk dari Korea Utara. Ya Allah. Di mana kita? Kita akan pergi ke kepulauan Arktik, namanya Svalbard. Satu-satunya cara sampai ke pulau ini melalui Norwegia. Tapi tak seorang pun di dunia ini butuh visa untuk masuk ke pulau ini. Siapapun bisa bekerja di sana menuju Svalbard. We can float away across the sea, the sea, the sea. Ya Allah, subhanallah. Selat, gunung, dan danau. Negara ini luar biasa. Selamat datang di Svalbard yang menakjubkan. Di mana kita? Badai. Di Arktik jauh. Inilah pemandangan pertama saat kau masuk. Di mana kita? Sekarang jam 12 siang. Lihat. Pemandangan di luar bandara. Sekarang ini jam 1 siang. Kau bisa naik bus atau sewa mobil. Kepulauan ini tak termasuk wilayah provinsi manapun di Norwegia. Svalbard adalah wilayah mandiri, dikelola oleh gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah Norwegia. Assalamualaikum, ini hotelnya. Anda bisa tinggalkan barang Anda di ruang bagasi, di samping ruang sepatu. Kenapa ada orang yang tinggal di kota ini ya? Di Kepulauan Svalbard, beginilah cara kita habiskan hari. Sekitar pukul 1.30. Lihat, kita ada di kota ini. Longyearbyen. Ini sebuah kepulauan. Kutub Utara punya beruang kutub, tapi tak ada penguin. Antartika punya penguin, tapi tak ada beruang kutub. Semua ini ada dalam satu gedung. Semuanya, seluruh pemerintahan dalam satu gedung. Sangat nyaman. Ada mall di sini, kafe, restoran, 2 atau 3. Mari kita coba kopi mereka. Ini kafenya. Kita sedang keliling-keliling kota. Ini satu-satunya kafe di sini. Bagus, kau dari mana? Filipina. Seluruh kota ini hanya ada 2 jalan. Dan jumlah penduduknya hanya 2.000 orang. Ini artinya tak boleh ada senjata. Karena setiap orang di sini bersenjata. Karena beruang. Inilah satu-satunya supermarket di sini. Dan tentu saja ada foto teman kita. Ayo lihat apa jualan mereka di Svalbard. Kita pikir kita akan mulai belanja di satu-satunya supermarket di sini. Bisa beli apa ya? Toko ini memiliki segalanya. Kopi. Alat-alat untuk salju. Lihat, ini tertulis bebas pajak. Ini semua dari Norwegia. Siapapun boleh tinggal di sini. Kau bisa datang dan tinggal di sini. Tapi ada aturan, wanita dilarang melahirkan di sini. Dan dilarang bagi siapapun untuk mati di pulau ini. Artinya kau akan dipindahkan ke Norwegia. Aku dari Norwegia, Melan, Norwegia. Tapi kau tidak butuh visa untuk tinggal di sini. Di sini seakan kita punya wadah besar tempat berbagai budaya membaur. Menyenangkan sekali, banyak makanan enak. Oh, oke. Ya. Jadi ada banyak bangsa di sini. Banyak kebangsaan. Tapi Ya, tadi banyak. kau bilang kalian tak boleh mati di sini, kan? Tidak boleh mati di sini, juga tidak boleh melahirkan di sini. Saat kamu terlalu sakit atau terlalu tua, kamu harus meninggalkan pulau ini. Ya, aturannya tak ada siapapun yang boleh lahir atau mati di sini. Sebenarnya kita punya rumah sakit, ada di dekat sini, gedung kuning itu tuh. Tapi rumah sakit di sini tak punya peralatan yang memadai untuk bersalin. Jika ada wanita yang akan melahirkan, dia harus dikirim ke Tromsø, kota terdekat di Norwegia. Kita panggil helikopter, lalu diterbangkan ke Tromsø. Waktunya sekitar sebulan sebelum melahirkan, dia sudah dipindah ke Tromsø.
tidak boleh mati di sini karena lapisan permafrost. Sebab walaupun jasadnya dikubur di bawah tanah, es akan angkat keluar jasad tersebut. Bagaimana rasanya tinggal di sini di kota yang jauh? Cukup bagus, walaupun sangat terpencil, tapi di sini semua orang peduli satu sama lain. Karena kita harus saling mendukung. Tempat ini jauh dari peradaban. Namaku Aliona. Aliona? 2 hari lalu aku ulang tahun. Aku sudah di sini selama 2 tahun. Aku sangat suka alam. Dan aku merasa ingin terhubung dengan alam semaksimal mungkin. Sebenarnya di tempat ini, aku telah melalui berbagai transformasi yang berbeda dalam diriku. Sebenarnya kita adalah pengunjung di sini. Karena ini adalah kawasan hewan liar. Di sini kawasan beruang kutub. Kenapa orang tinggal di sini? Karena tambang batu bara. Ya, semua pulau di kepulauan ini punya tambang batu bara. Lihat, ada kereta gantung di atas sana, tapi itu kereta gantung batu bara. Sejak era Uni Soviet, bahkan Rusia pernah ada di sini. Bahkan ada kota terlantar sisa Rusia. Kini hanya ada 1 tambang tersisa di sini, tapi mereka bilang sebentar lagi akan habis. Kemudian kota ini akan ditutup gitu. Nantinya hanya untuk pariwisata. Satu-satunya gadis yang bicara pada kita, ternyata dia orang Rusia. Halo. Senang jumpa denganmu. Pom bensin paling utara di dunia. Hari kedua, kita pergi ke sebuah brankas yang dijuluki brankas Hari Kiamat. Inilah gudang benih rahasia yang tersembunyi di Svalbard, di mana semua benih di dunia dikumpulkan dalam brankas. Bahkan Korea Utara menaruh benih di sini. Dari setiap negara di seluruh dunia. Jika dunia berakhir, mereka akan buka dan keluarkan benihnya ketika benih di semua negara lain telah habis. Brankas tersebut disimpan di dalam gua bawah tanah, di mana suhunya mencapai minus 18 derajat. Ini adalah bank benih yang aman. Terletak di bagian terpencil dunia. Kabarnya pada tahun 2015 brankas ini dibuka, lalu mengambil simpanan benih yang dikumpulkan dari Suriah. Karena benih yang ada di bank benih Aleppo dirusak. 2017 benih ditanam di Lebanon dan Maroko dan menyimpan sisanya agar tak hilang selamanya. Ide dasarnya sebenarnya menakutkan bahwa dunia akan berakhir akibat nuklir atau perang yang kayaknya memang makin dekat sih. Ini kata sandi pembukanya, seperti yang kita lihat di film gitu ya. Kuncinya warna merah, dan fasad kubahnya warna hijau. Semuanya kok serem gini ya? Kau tinggal di sini? Ya. Mau nggak tampil di video? Oh tidak, aku tak punya waktu. Oh ya udah. Maaf. Bro, kau tinggal di sini? Ya, aku tinggal di sini. Mau masuk video nggak? Maaf, aku tidak punya Oh, tak waktu ada waktu sekarang. Tidak ada waktu, maaf. Hey, kau tinggal di sini? Ya, Apa kau keberatan tampil di video? aku lagi buru-buru. Maaf Oh ya? ya. Maaf ya. Oke, tak apa. Halo guys, kalian tinggal di sini. Iya. Kalian bersedia nggak tampil di video? Oh, maaf, nggak bisa. Makasih sudah tanya ya. Halo, apa kabar? Ini Angie dari Filipina dan dia tinggal di sini. Aku sudah di sini selama 6 tahun. Apa kau merasa bosan di sini? Ya, kadang-kadang sih. Kebanyakan hanya membaca, tinggal di dalam, mengunjungi beberapa tempat kesukaan seperti kafe, menghabiskan waktu sendiri dengan secangkir kopi dan buku. Dan juga lari dari kenyataan atau lari dari kesibukan dunia yang mengikat mereka di kampung halamannya. Ada kalanya kau merasa seperti sedih tanpa sebab apapun. Seperti kau kehilangan energimu. Ya, sebelumnya aku hanya tinggal di Filipina. Kemudian aku bertemu pria luar biasa ini di Filipina. Dia rekomendasikan tempat ini gitu. Dia tahu jika seseorang bisa tinggal di sini tanpa visa apapun.
Lalu dia tanya, apa aku ingin ikut dengannya? Aku jawab, iya, kita bisa coba. Kemudian pada tahun 2018 aku pindah ke sini. Siapapun bisa datang dan bekerja di sini. Ya, menurut peraturannya bisa. Karena kau harus pergi ke Norwegia untuk bisa pergi ke Svalbard. Maka kau harus punya visa Schengen. Jadi itulah yang kulakukan. Aku dapat visa Schengen, masuk Norwegia, kemudian datang ke Svalbard. Anda diizinkan tinggal di Svalbard selama kau punya pekerjaan. Atau bisa menanggung biaya hidup. Aku bekerja di sebuah wisma yang sangat kucintai. Kupikir gaji rata-rata bagi kebanyakan orang sekitar 30.000 kroner Norwegia. Sudah dikurangi pajak, 3.000 euro. Tapi satu orang bisa lakukan banyak pekerjaan pada saat yang sama. Sudah 2 hari kita di sini, tapi tak seorang pun bersedia kita syuting di rumah mereka. Dan menunjukkan bagaimana kehidupan sehari-hari di sini. Kita hanya temukan 1 Filipina dan 1 Rusia. Maksudku, aku ingin pesan tiket ke Rusia, bro. Mereka sebaiknya sedikit lebih ramah. Tidak ada yang mau bicara dengan kita.